Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini kita kembali bertemu di podcast Mandua Bulukumba. Dan pada siang-siang ya Pak, sudah siang Pak. Ya, siang ini kita telah kedatangan tamu terhormat, Bapak Haji Misbah. Bapak Haji Misbah. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba. Beliau telah mengisi acara juga tadi, memberikan hikmah maulid yang sangat luar biasa. Kebetulan ini kita tag-nya rekamannya pas hari maulid. Iya, alhamdulillah. Ya, boleh mungkin perkenalan singkat dari Bapak, nama, karir, ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di tempat ini. Oh, agak sakit suaranya Pak. Iya, agak paru-paru sedikit. Ya, mulai podcast yang Mandua Bulukumba. Iya. Alhamdulillah saya bersyukur kita bisa bersama. Ya, seperti yang diminta oleh teman. Jadi nama saya Haji Misbah. Dia lahir 10 Januari 1970, lahir di Bantaing. Jadi karir saya mulai terangkat alhamdulillah tahun 2002. Ditempatkan awalnya di Bantaing, kemudian masuk di Kanwil. Kemudian beberapa seksi kita diberi amanah. Kemudian 2021 kita diberi amanah untuk menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Luhut Timur. Alhamdulillah kita diberi lagi amanah untuk berada di Bulukumba sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba. Di Kanwil itu maksudnya Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan. Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi sana pernah jadi Kepala Seksi Proda Halal, Hisab Ru'yah, Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi. Kemudian pernah menjadi Kepala Seksi Penyuluh Agama Islam Provinsi Sulawesi Selatan. Oh, berarti pengalaman organisasi saya memang sudah mumpuni Bapak ya. Oh, iya. Ya. Organisasi apa kemarin Pak, kalau boleh tahu waktu di Kalau mahasiswa? organisasi di mahasiswa ya tentu pernah jadi Ketua Senat. Oh, di kampus. Selama 3 tahun di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Kemudian ya ekstra, ya saya di PMII, ya saya di Majelis Ulama Indonesia, saya di KNPI, saya di Karang Taruna, saya di NU, baik wilayah maupun cabang. Wah. Begitu juga pernah jadi Ketua Umum IPNU Sulawesi Selatan. Subhanallah. Dan sebelumnya pernah jadi Ketua MWC IPNU Kecamatan Bantaing, kemudian jadi Sekretaris Cabang Bantaing, kemudian jadi Ketua Cabang Bantaing, kemudian Sekretaris Wilayah, kemudian jadi Ketua IPNU Sulawesi Selatan. Subhanallah. Alhamdulillah. IPNU ini pengurus Nahdlatul Ulama. Ya, anak kandungnya NU. Ya. Anak-anaknya Nahdlatul Ulama. Subhanallah. Ini kalau cuma mau di list saja karir tak sudah habis ini 10 menit. Saya kira begitu. Luar biasa. Dan waktu Bapak awal pindah ke sini langsung dapat panggung ya? Sudah langsung? Alhamdulillah, ya sekedar diketahui bahwa sebenarnya saya sebelum di Bulukumba ini, saya dulu sebelum PNS saya sudah keliling di Bulukumba. Memberikan ceramah-ceramah di masanya Pak Haji Andi Kubuk Dauda, kemudian masuk di masanya Pak Haji Andi Pataboy Pawukori. Jadi alhamdulillah saya sejak itu tahun 90 saya sudah keliling di Bulukumba untuk menjadi penceramah. Bahkan saya pernah diberikan penghargaan oleh Bapak Bupati Pak Patabai sebagai progres pelaksanaan nilai-nilai keagamaan di Bulukumba. Jadi alhamdulillah untuk di Bulukumba sudah tidak asing. Ya. Tadi juga alhamdulillah kita di Masjid Agung sudah diberi waktu. Ada setiap malam Jumat memberikan pengajian dan tadi subuh juga memberikan pengajian di Babul Khair. Iya. Jadi alhamdulillah sudah digunakan. Ya. Bagaimana itu Pak atur waktunya? Kita sudah Kepala Kantor Kementerian Bulukumba, pimpinan tertinggi ya Kementerian Agama di Bulukumba. Terus di samping rumah jabatan juga sering mengisi juga Pak ya. Iya. Di Masjid Agung lagi. Iya. Dan kemarin kan ini sedikit di latar belakang. Saya kan kenal Bapak sudah dari waktu masih di Kanwil, Sulawesi Selatan. Itu Bapak kan juga ada
lembaga juga ya yang dipimpin, karena kan pas samping masjid itu Bapak tinggalnya, saya Oh ingat. iya, Heeh. jadi ya kalau di masjid ya otomatis saya jadi ketua pengurus masjid Nurul Ma'arif selama 10 tahun Waktu di Makassar. di Makassar. Ya, kemudian kalau bicara organisasi, alhamdulillah sampai sekarang ini saya kalau di MUI saya di bagian apa namanya bagian dakwah bersama Ya. Kiai Amrul Amri. Kalau di DMI provinsi saya di Dewan Pakar. Kemudian di PWNU saya wakil Katib Surya. Subhanallah. Kemudian di PCNU Kota Makassar saya wakil Rois Surya. Ya, kemudian untuk sekarang saya ketua Jatman. Apa itu? Jam'iyah Ahli Tarika Muktabar An-Nahdiyah Kota Makassar. Oh, jadi semuanya dirangkul ya. Dirangkul itu. Nahdiyah. Jadi, ya, Nah, Nahdiyah. semua dirangkul. Jadi Jatman itu khusus berbicara terkait tarikat. Ya, oke. Jadi semua macam-macam tarikat ada di akumulasinya namanya Jatman. Jam'iyah Ahli Tarika. Jadi tarikat Muktabarah ada di dalam cakupan Jatman. Jam'iyah Ahli Tarika Muktabar An-Nahdiyah. Ya, jadi Tinggal kita berbagi waktu saja kegiatan tersebut dan tugas-tugas pokok kita sebagai kepala kantor. betul. Karena ASN juga di bawah Sumpah Negara. Ya. Bagaimana Pak perbandingannya setelah kan waktu di Luwu 2 tahun, 2 tahun 2 setengah. tahun setengah. Sudah bagaimana perbandingannya dengan di Bulukumba? Iya. Yang pertama dari segi jarak tempuh. Ya. Maka Seluk Timur itu perjalanan 12 jam. Subah. Itu darat. Darat. 12 Wah. jam perjalanan. Jadi kalau Makassar Bulukumba 5 jam minimal 4 jam. Ya, ya. Kan kemudian ya tentu Luhut Timur dan Bulukumba yang berbeda geografis. Ya. Kalau di Luhut Timur banyak gunung, Mm. ya, kiri kanan gunung, kemudian banyak sungai. Alamnya, panoramanya indah sekali. Dari segi jumlah penduduk lebih 300.000 penduduk. Iya. Sedangkan Bulukumba ini lebih 400.000 penduduk. Oh, lebih banyak. padat ya? Lebih padat. Lebih padat. Kalau Dan kecamatannya di Luhut Timur ada 11 kecamatan. kalau Yang terjauh adalah Nuha yang ada di Sorowako sana. tahu betul ya. Sedangkan yang terdekat ada di Malili, tempat Ya. kantor Kementerian Agama. Nah, kalau kita ini di Bulukumba, ya tentu yang terjauh di desa Bontotiro Kajang sana. Iya. Ya, kemudian terdekat adalah Ujung Bulu. Saya kira dari segi kepadatan penduduk, saya kira mempengaruhi aktivitas. Jadi kepadatan di sini karena memang jumlah satker yang padat. Padat ya. Kita Banyak. punya sekolah di sini, ya madrasah kita lebih 160. Itu yang swasta dan negeri. Swasta dan negeri. Mulai dari RA sampai MA. 160 satker. Jadi otomatis ketika dia berkegiatan, ya tentu kami harus melayani ketika ada permintaan untuk memberikan Penyuluhan. wejangan-wejangan. Apa saja sejauh ini program yang telah Bapak canangkan dan galakkan di Kementerian Agama Kementerian Agama Bulukumba? Iya, alhamdulillah di awal saya masuk kita memang punya program prioritas. Jadi pertama kita akan melakukan satu program prioritas yang saya singkat dengan SIAP. Siap. SIAP itu artinya sinergitas, Sinergitas, I artinya inovasi, inovasi, A itu artinya antisipasi, antisipasi, dan P itu artinya peduli. peduli. Nah, Ya. semua 4 ini ada satu yang kami sudah lakukan. Kemarin kami sudah melakukan launching Launching program. pelaksanaan pusat pembinaan taklim tilawah dan hafiz-hafizah. Pus- Jadi ada nanti dari 10 kecamatan di Bulukumba ini alhamdulillah pusat pembinaan di setiap kecamatan sudah diluncur oleh Wakil Bupati kemarin, yang mana di tempat itu kita upayakan nanti ada pembinaan taklim, pengajian-pengajian, ada tilawah. Jadi tilawah ini nanti kita upayakan semua kader-kader Bulukumba yang memahami tentang tilawah, calon-calon peserta MTQ provinsi maupun kabupaten, itu kita akan lakukan pelatihan bertahap. Jadi menjelang MTQ provinsi, kita upayakan semua calon-calon peserta provinsi atau kabupaten kita akan hadirkan di pusat kegiatan itu dengan waktu yang ditentukan, dengan tempat yang sudah ditentukan, dan kita akan menghadirkan pelatih dari provinsi. Ja- Itu yang kita sudah lakukan, sudah dilunci. Sekarang ini aktualisasinya, implementasinya itu kita akan turun ke bawah untuk melihat kegiatan-kegiatan dilakukan. Oh, Itu untuk satu. Tetapi seiring dengan itu ada juga yang namanya Kamis Peduli. Kamis peduli. menyapa. Kamis menyapa itu artinya di melalui tempat itu kita akan turun bersama, baik Kapolsek dan Ramil, Kesehatan, BKKBN, KUA sendiri untuk turun menyampaikan regulasi-regulasi. Dan itu setiap kecamatan. Jadi- itu kita sudah jadwalkan. Jadi ini ada sinergi ya di Ada antara sinergi. semua Instansi yang ada. instansi yang ada, Ya. dan tapi
kita yang memayungi Kita dari wajib. Kementerian Jadi Agama. bertanggung jawab adalah Kementerian Agama. Jadi diharapkan kalau kelihatannya Bapak mau itu Bulukumba menjadi kiblat ya. Saya kira begitu. Jadi kita menginginkan melalui tempat taklim tilawah dan apisah-apisah ini, salah satu niat saya, Bulukumba jangan kehilangan atau kehabisan Ya. kader. Ada Stok harus standarisasi. ada standarisasi. Makanya kita lakukan pembinaan bertahap. Jadi kalau selamanya di provinsi misalnya juara-juara untuk Bulukumba masih jarang-jarang kedengaran, kita upayakan dengan strategi Mulai. kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan itu nama-nama kabupaten ini insya Allah akan bisa lebih kelihatan dan kedengaran lagi. Ya. Saya kira demikian. Tapi itu selama Bapak melakukan programnya itu apakah ada rintangan, halangan justru halus-halus saja banyak bantuan dari pihak atau bagaimana pengalaman Bapak? Saya merasa karena saya di sini baru 2 bulan dan alhamdulillah kolaborasi saya dengan seluruh kepala madrasah, seluruh kepala KUA dan seksi-seksi yang ada di Kementerian Agama, saya kira itu tidak ada hambatan. Buktinya kemarin alhamdulillah di samping kita sudah meluncing, susunan pengurus BKM sendiri sudah tuntas kemarin. Itu karena berkat kerjasama yang baik dengan teman-teman kepala seksi dan juga demikian kepala KUA dan kepala madrasah. Alhamdulillah tidak ada tantangan saya rasakan. Subhanallah. Jadi baik-baik saja Pak ya. Iya. Oke. Ya, sebenarnya kita masih mau bicara banyak ini dengan salah satu ini tokoh yang sangat secara pribadi juga saya idolakan dan alhamdulillah sekarang bisa ngobrol. Mungkin di lain kesempatan Pak ya, kita Insyaallah, bisa insyaallah. ngobrol lebih panjang lagi. Namun karena dalam dimensi waktu kita batasi, penuh dengan pekerjaan, itu saja dari kami. Terima kasih Pak Baik, terima atas kasih. kedatangannya. Wabillahi taufiq wasadaq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Mandua Bulukumba. Sepatu 10 menit dapat ilmu.